Oke, teman-teman dan sahabat TML, kita masih di bab 13 audiobook TML Theocentric Motivation and Leadership. Kita lanjutkan dengan subjudul ketiga, kerja sebagai ibadah. J.R.R. Tolkien, penulis novel berjudul The Hobbit dan The Lord of the Rings, menulis kisah pendek berjudul Live by Nigel. Buku itu mengisahkan tentang seorang pelukis. Pada baris-baris awal kisah itu kita membaca dua hal tentang si pelukis. Pertama, Nigel, yang mana Oxford English Dictionary, di mana Tolkien adalah salah satu kontributornya, mendefinisikan Nigel sebagai pekerja dengan cara yang tidak efektif, menghabiskan waktu secara sia-sia pada detail-detail yang sepele. Nigel tentu saja adalah Tolkien sendiri. Ia tahu dengan sangat baik bahwa ini adalah salah satu kekurangannya. Ia adalah seorang perfeksionis, selalu tidak puas dengan apa yang sudah dihasilkannya. Perhatiannya seringkali teralih dari isu-isu yang lebih penting dengan meributkan detail-detail yang kurang penting. Ia cenderung mudah khawatir dan menunda-nunda. Demikian juga Nigel. Nigel harus melakukan perjalanan panjang. Ia tidak ingin pergi, bahkan ia tidak menyukai keseluruhan ide itu, tetapi ia tidak bisa meloloskan diri. Nigel terus-menerus menundanya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari perjalanan itu. Tom Shippey, yang juga mengajar sastra Inggris kuno di Oxford, menjelaskan bahwa dalam sastra Anglo-Saxon, perjalanan panjang yang harus dilakukan adalah kematian. Jadi Nigel memiliki sebuah gambar khusus yang dicoba dilukisnya. Dalam benaknya ada gambar sepucuk daun, kemudian keseluruhan pohonnya. Dalam khayalannya di balik pohon itu suatu negara mulai terbuka. Dan akan ada kilasan-kilasan di mana hutan berbaris di atas daratan dan gunung-gunung yang puncaknya tertutup salju. Ya, Nigel kehilangan minat atas semua gambar lain. Untuk mengakomodasi visinya, ia membentangkan sebuah kanvas yang begitu besar sehingga ia membutuhkan tangga. Nigel tahu ia harus mati, tetapi ia berkata kepada dirinya sendiri, setidaknya aku akan menyelesaikan satu gambar ini, gambarku yang sebenarnya, sebelum aku harus pergi dalam perjalanan terkutuk itu. Teman-teman, ia mengerjakan kanvas itu, memberi sentuhan di sini dan menghapus satu bagian di sana. Namun ia tidak pernah menyelesaikan banyak hal. Ada dua alasan. Pertama, karena ia adalah jenis pelukis yang bisa melukis dedaunan lebih baik daripada pohonnya. Ia terbiasa menghabiskan banyak waktu pada satu pucuk daun. Ia mencoba melukiskan bayangan dan warna dan titik-titik embun sampai benar. Jadi tidak peduli seberapapun kerasnya ia bekerja, ia sangat sedikit menyelesaikan gambar di atas kanvas itu. Alasan kedua, kebaikan hatinya. Nigel terus-menerus teralih perhatiannya karena begitu banyak tetangganya yang meminta berbagai pertolongan darinya dan ia melakukannya. Secara khusus tetangganya yang bernama Parish, yang tidak menghargai lukisan Nigel sama sekali dan meminta Nigel untuk melakukan banyak hal baginya. Pada suatu saat Nigel merasa waktunya sudah hampir tiba. Paris mendesaknya untuk keluar di udara yang basah dan dingin untuk menjemput dokter bagi istrinya yang sedang sakit. Akibatnya Nigel jatuh sakit, meriang dan demam, sementara ia bekerja sekeras mungkin untuk menyelesaikan gambar yang belum diselesaikannya. Sang inspektur menelpon dan sang pengemudi datang untuk membawa Nigel dalam perjalanan yang telah ditundanya. Saat menyadari bahwa ia harus pergi, tangisnya meledak. Ya ampun, ujar Nigel yang malang, mulai menangis. Gambar ini belum selesai. Beberapa waktu setelah kematiannya, orang-orang yang membeli rumahnya memperhatikan bahwa di atas kanvas itu hanya ada satu daun cantik yang tetap utuh. Dan lukisan itu dibawa ke museum kota. Setelah sekian lama, Live by Nigel hanya tergantung di sebuah tempat tersembunyi dan dilihat oleh sedikit orang. Kisah ini tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Justru yang menariknya, tolong dengarkan. Setelah meninggal, Nigel ditempatkan di sebuah kereta api ke arah gunung yang ada di kehidupan surgawi. Pada suatu titik dari perjalanannya, ia mendengar dua suara. Yang satu tampaknya adalah keadilan. Suaranya berat.
Suara keadilan mengatakan bahwa Nigel membuang-buang begitu banyak waktu dengan sia-sia. Ia hanya menyelesaikan sedikit hal dalam hidupnya. Namun suara yang lain yang lebih lembut walau tidak lunak, yang tampaknya adalah kemurahan, menanggapi bahwa Nigel telah memilih berkorban bagi sesama. Nigel tahu dengan jelas apa yang dilakukannya. Sebagai imbalannya, saat Nigel ditempatkan di pinggiran negeri surga, ia tiba-tiba melihat sesuatu agak di pinggir. Ia tidak bisa mempercayai penglihatannya. Ia berlari mendekatinya dan di sana daun-daunnya terbuka. Ranting-rantingnya berkembang dan meliuk tertiup angin yang telah begitu sering Nigel rasakan atau khayalkan. Namun begitu sering gagal ditangkapnya. Ia memandang pohon itu dan perlahan-lahan mengangkat tangan dan membukanya lebar-lebar. Ini adalah anugerah, ujarnya. Dunia sebelum kematian, negeri yang lama, sudah hampir melupakan Nigel. Di sana, karya terakhir tanpa terselesaikan dan hanya bermanfaat untuk sedikit orang. Tetapi di negeri barunya, di dunia yang nyata secara permanen, ia mendapati bahwa pohonnya dalam detail yang penuh dan selesai. Bukan hanya khayalan semata yang telah mati bersamanya. Tidak, pohon itu benar-benar bagian dan realitas nyata yang akan hidup dan dinikmati selamanya. Dalam pandangan Theocentric Motivation and Leadership atau TML, kisah di atas dapat disimpulkan. Bekerja adalah ibadah. Artinya, lakukanlah segala sesuatu seperti Anda melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan tujuan to know God and make God known. Setiap karya Anda sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan dan akan tersimpan di kekekalan atau eternity. Sama seperti Nigel, Anda dan saya mungkin hanya menyelesaikan sedikit. Ketika kelak kita meninggal, hasil karya itu ada yang dibawa ke museum, tetapi banyak yang dilupakan. Percayalah bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan akan menjadi bagian dari gambaran realita yang utuh dan nyata di akhirat nanti. Kita bertemu di bab selanjutnya. Until then, ukir jejakmu.